Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak siswa baru SMA Negeri 3 Kediri? Mudah-mudahan selalu sehat dan jangan lupa dalam situasi pandemi saat ini untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan satu, selalu menggunakan masker saat keluar. Kemudian jangan lupa untuk mencuci tangan sebelum atau setelah melakukan kegiatan dan menjaga jarak ketika terpaksa berada di luar. Hari ini merupakan kegiatan pertama MPLS SMA Negeri 3 Kediri yang wajib diikuti oleh seluruh siswa SMA Negeri 3 Kediri. Ada banyak materi yang telah disiapkan untuk kalian semua. Tentunya jangan lupa untuk mencatat, kemudian membuat resume dan melaporkan kepada kakak pembina kalian masing-masing. Dan hari ini, materi pertama, kita kedatangan tamu dari BNN Kota Kediri. Tentunya kita akan bicara banyak seputar kegiatan P4GN, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. Seperti apa? Bersama kita sudah hadir tamu dari BNN Kota Kediri. Kita sapa dulu, sudah hadir di SMA Negeri 3 Kediri, ada Mas Randy Adityawan Eskom. Beliau adalah penyuluh narkoba BNN Kota Kediri. Assalamualaikum Mas Randy. Waalaikumsalam Bu Maulida. Sehat ya? Alhamdulillah tetap Terima sehat, kasih sudah semangat. hadir bersama kita Sama-sama. di PLS SMA Negeri 3 Kediri. Langsung ke materi seputar P4GN ya, untuk remaja tentunya. Silahkan. Oke, sebelumnya kami dari Badan Narkotika Nasional yang ada di Kota Kediri mengucapkan terima kasih banyak kepada kepala sekolah khususnya, kemudian kepada SMAN 3 Kota Kediri yang memberikan waktu kepada kami untuk sharing, jadi seputar tentang penyalahgunaan narkoba atau dalam tupoksi BNN disebut istilah dengan P4GN. Jadi P4GN itu merupakan tugas pokoknya dari BNN Kota Kediri sendiri serta BNN yang ada di Indonesia, yang mana sesuai dengan amanat Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Di sana BNN tidak hanya ibaratnya kita memberantas ataupun menangkap para pengedar, tapi kita juga melakukan upaya pencegahan. Jadi seperti kegiatan hari ini merupakan bentuk upaya pencegahan agar para adik-adik, pelajar, remaja yang ada di Kota Kediri bersih dari penyalahgunaan narkoba. Nah, seperti yang digulirkan oleh BNN yang ada di Jakarta, BNN RI, untuk tahun ini itu kita lagi menggalakkan tagline yaitu War on Drugs atau perang melawan narkoba. Nah, di dalam War on Drugs ini bukan narkobanya yang kita perangi, namun penyalahgunaannya. Jadi yang disalahkan di sini bukan narkobanya. Kita tahu narkoba juga dimanfaatkan dalam hal medis untuk saat ini mungkin. Sekarang kita tahu pandemi COVID mulai meningkat lagi, yang mana mungkin obat-obatannya juga menggunakan kategori yang masuk dalam narkotika. Nah, kalau penggunaannya di dalam hal medis itu diperbolehkan. Tapi kalau dia tidak sakit atau dia secara pribadi memakai entah itu narkotika yang ada dalam obat-obatan ataupun narkotika yang sifatnya ilegal, itu yang menjadi masalah dalam hal ini. Nah, untuk itu sesuai dengan slogan War on Drug, diharapkan di masa pandemi ini kita sebagai remaja, sebagai pelajar tetap berkarya tanpa menggunakan narkoba tersebut. Next. Nah, untuk profil saya sendiri, jadi di sini kebetulan saya menjabat sebagai penyuluh di BNN Kota Kediri, penyuluh narkoba. Untuk nama sendiri Randy Aditya. Untuk Instagram bisa follow di bio Randy. Kemudian di nomor WA bisa teman-teman ataupun sahabat semua add di 0822 570 24 824. Next. Nah, War on Drugs apa sih? Itu merupakan ibaratnya gerakan apa sih Mas? Nah, War on Drug itu sendiri di sini ada beberapa elemen di dalam P4GN itu sendiri, mulai dari pencegahan, pemberdayaan masyarakat,
rehabilitasi, kemudian ada IT development-nya juga, kemudian kita menjalin kinerja kerjasama juga. Di sana juga ada hard power. Hard power itu seperti apa? Itu tindakan hukum itu sendiri. Kemudian dari sana harapannya nanti ada tercipta sebuah trust ataupun kepercayaan serta akuntabel sehingga bisa mewujudkan Indonesia yang bersih narkoba. Harapannya seperti itu. Jadi selain war on drug, tujuannya itu menciptakan Indonesia yang bersih dari narkoba. Jadi bukan bebas narkoba, melainkan bersih narkoba. Lanjut. Nah, dasar dari kegiatan BNN itu sendiri dari mana? Jadi BNN juga melakukan berbagai macam penelitian di sini. Salah satunya yaitu prevalensi. Jadi angka prevalensi itu angka yang diambil dari hasil penelitian dari keseluruhan penduduk Indonesia itu keluar angka 1,8%. Jadi ada sekitar 3,4 juta penduduk kita yang menyalahgunakan narkoba. Kalau kita lihat dari angka ini kan lumayan besar. Lumayan besar. Nah, di dalamnya nggak hanya dari dewasa saja ataupun orang tua saja, ternyata juga ada pelajar ataupun remaja. Bahkan dari Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, ketika melakukan sambutan di Hari Anti Narkotika Internasional, ataupun disingkat dengan HANI, beliau menyampaikan bahwa dari anak TK pun sudah ada yang kena narkoba. Seperti itu. Lanjut. Nah, kalau ditanya narkoba itu seperti apa sih? Mungkin banyak dari teman-teman kita ataupun rekan-rekan kita yang masih awam dengan hal ini. Jadi kalau kita bicara tentang narkoba, itu sifatnya luas. Jadi di dalamnya nanti ada narkotika, ada psikotropika, ada bahan adiktif atau berbahaya lainnya. Kalau mungkin dari adik-adik teman-teman pernah dengar istilah nafsa, itu sama saja, cuma beda istilah. Jadi kalau BNN mungkin sering menggunakan istilah narkoba, kalau dari kesehatan biasanya pakai istilah nafsa, seperti itu. Nah, kalau bicara narkotika, masa pelajar seperti kita pakai sabu kan, dapat barang dari mana itu kan barang yang sulit misalkan seperti itu. Masa kita pakai ganja? Nggak hanya itu teman-teman. Jadi dalam hal narkoba ini juga ada beberapa zat yang ada di sekitar kita dan ternyata itu juga mengakibatkan kecanduan atau ketergantungan. Seperti contoh, misal mungkin dari teman-teman pernah dengar yang namanya jamur yang ada di kotoran kerbau atau kotoran sapi. Nah, mungkin itu ada di sekitar kita. Nah, kalau kita tidak tahu, itu ternyata kalau dikonsumsi, disalahgunakan, juga bisa mengakibatkan halusinasi. Seperti halnya kita mengkonsumsi ganja. Seperti itu. Selain dari itu, juga ada yang namanya zat solvent, atau zat yang mudah menguap, seperti lem, kemudian ada cat, ada thinner. Itu kalau aromanya kita hirup secara terus-menerus dan disengaja, itu ternyata juga menimbulkan efek yang itu tadi, seperti hanya hilangnya kesadaran, kemudian mungkin dia tambah berani, jadi nggak punya rasa takut, sama orang tua mungkin lebih berani bicaranya. Nah, itu yang kita hindari. Kemudian, untuk yang diurusi dari BNN itu sendiri, kita lebih fokus ke narkotika dan psikotropikanya. Lanjut. Nah, untuk narkotika, bicara narkotika, dasar kita yaitu Undang-Undang tentang Narkotika, yang mana dalam Undang-Undang 35 tahun 2009, narkotika dibagi 3, teman-teman. Ada golongan 1, golongan 2, sama golongan 3. Nah, untuk golongan 1, ini sama sekali tidak digunakan dalam terapi atau ketergantungannya sangat tinggi. Jadi tidak disarankan digunakan kepada kita sebagai manusia untuk dikonsumsi. Nah, apa saja yang ada di sana? Contohnya yang paling banyak kita temui, misalkan ada sabu, ganja, ekstasi, itu semua masuk ke dalam golongan 1. Nah, yang kita tahu, itu mungkin dari teman-teman, adik-adik setiap lihat berita online, baca koran, pasti kan lihat ada artis pakai sabu. Dan yang paling terbaru kemarin, artis yang mungkin teman-teman tahu, Mas Anji, nah itu kena pakai ganja, yang mana ganja merupakan golongan 1 dan di dalam undang-undang ini merupakan sifat ketergantungannya sangat tinggi dan tidak dianjurkan untuk digunakan dalam terapi. Kemudian lanjut, di sini ada golongan 2.
Nah, ini digunakan dalam terapi, namun punya potensi ketergantungan tinggi. Jadi di sini sifatnya lebih ke obat-obatan, dan ini dibatasi tentunya. Kemudian ada golongan 3, digunakan dalam terapi, serta berpotensi ketergantungan ringan. Nah, ini yang biasanya ada di pasaran ataupun di apotek, seperti itu. Kemudian, ini merupakan alat bantu yang sering digunakan oleh para pecandu ataupun penyalahguna. Jadi, buat adik-adik, teman-teman yang mungkin dari luar kota kan, biasanya kalau sekolah di kota suka ngekos ataupun ikut saudaranya. Nah, misalkan ketika ngekos menemui barang-barang seperti ini biasanya digunakan oleh pecandu untuk mengkonsumsi zat-zat narkotika itu. Contohnya di sini kita lihat ada bong, nah itu ada botol, kemudian ada selangnya, di atasnya itu ada semacam aluminium foil yang mana untuk menaruh sabu, kemudian dibakar, nanti asapnya itu, uapnya dihirup menggunakan bong itu sendiri. Nah, ini biasanya kalau para pengguna makainya, dia nyimpennya nggak utuh seperti itu, sama dia dipisah-pisah. Jadi misalkan botolnya ditaruh di lantai, kemudian sedotannya ditaruh di atas lemari. Jadi tujuannya biar nggak diketahui ataupun dideteksi orang lain. Jadi untuk menghilangkan jejak berarti. Betul. Ya? Jadi ketika kita menemui itu, ini kok kayak yang disampaikan Mas BNN, nah itu kita harus waspada seperti itu. Kemudian, ketika orang menyalahgunakan narkoba, kira-kira yang diincar apa sih Mas? Kok sampai sekarang dari data BNN kok masih banyak, jumlahnya jutaan, bahkan besar. Anak TK, anak SD, anak SMA apalagi, kok masih banyak yang menyalahgunakan. Itu yang dicari apa? Nah, ternyata untuk jenis-jenis narkotika yang jumlahnya banyak itu tadi, 3.000-an, belum lagi turunannya. Kalau kita tahu ganja dari tumbuhan, ganja kan dari daun tumbuhan ganja itu sendiri. Nah itu ternyata kalau diekstrak turunannya juga ada banyak. Dan itu beredar bebas di negara kita. Dan kita tidak tahu siapa yang nyebarkan, siapa yang jual juga. Sampai sekarang pun BNN masih tetap bisa menyita dari barang-barang itu tersebut. Nah, dari hal tersebut, ternyata ada 3 efek dari narkoba itu sendiri. Yang pertama yaitu stimulan atau perangsang. Jadi orang pakai narkotika, biar dia lebih terstimulan, sehingga dia melakukan aktivitas harian atau bahkan berhari-hari tanpa istirahat, tanpa vitamin, tetap terus energinya terisi. Nah ini biasanya didapati di jenis narkotika yaitu sabu-sabu, kokain, ekstasi, bahkan juga ada di minuman yang sehari-hari kita minum seperti kafein ataupun kopi, seperti itu. Dan mungkin yang paling banyak beredar di Kota Kediri contohnya itu ada pil koplo, pil double L itu sama. Nah itu kalau dikonsumsi efeknya seperti ini. Kemudian ada lagi efek depresan ataupun penenang. Nah, ini bisa didapati di jenis narkotika heroin, morfin, inhalan, contohnya yang lem tadi. Kemudian ada sedatif, hipnotik, alkohol, metadon, dan ganja. Ini sifatnya depresan, dan ketika orang mengkonsumsi, nanti ada timbul efek-efek berkhayal, kemudian efek-efek halusinasi. Mungkin ketika dia mengkonsumsi ganja, kemudian mengendarai motor, lihat jalan raya yang harusnya lurus, dia lihatnya belok-belok. Nah, akhirnya kan persentase terjadinya kecelakaan lebih tinggi. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada halusinogen atau berkhayal. Nah, ini biasanya yang dicari orang-orang yang lagi stres, lagi patah hati, kemudian misalnya lagi depresi. Oh Mas, aku ingin daftar ke perguruan tinggi ini nggak keterima, stres. Akhirnya yang dicari ini bisa didapat di jenis narkotika, ada jamur atau mushroom, kemudian ada LSD, ganja juga bisa seperti itu. Nah ini efek-efeknya. Kemudian ketika ditanya, Mas kenapa sih orang udah tahu kan efeknya berbahaya untuk tubuh kita kayak gitu. Ini kalau digunakan terus-menerus yang katanya bisa merusak saraf kita yang ada di otak. Kira-kira kalau saraf kita yang ada di otak rusak, ada nggak donornya? Nggak ada kan, Bu? Nah, nggak ada kan teman-teman? Kalau misalkan kita lagi sakit kekurangan darah, kan ada donor darah. Kalau lagi yang sakit otaknya ada nggak donor otak? Nggak ada. Nah, efek seperti itu, kenapa orang masih banyak pakai?
faktornya apa? Nah, faktornya ada 3. Yang pertama, faktor individu itu sendiri. Jadi mungkin dari dirinya sendiri, ada genetik. Genetik ini misalnya dari orang tua ataupun dari kakek neneknya, dulu ada yang pecandu. Itu ketika dia menikah, kemudian punya anak, itu anaknya pun suatu saat bisa menjadi pecandu juga. Oh gitu Karena ya? ada trigger faktor dari genetiknya itu Oh, sendiri. dari zat Betul. sebelumnya. Jadi zat narkotika ketika kita konsumsi itu akan menyatu ke dalam DNA ataupun genetik kita. Nah, itu kalau kita punya keturunan, nah efeknya seperti itu. Makanya kenapa BNN sampai dengan sekarang terus gencar memerangi penyalahgunaan narkoba. Kemudian yang kedua, ada dari pribadi yang labil itu tadi. Ada pelajar ataupun ada teman-teman kita yang lagi stres, nah itu bisa menjadi faktor dia menyalahgunakan. Kemudian rasa ingin tahu. Jadi misalkan tahu dari internet, dari baca-baca, oh sabu artis-artis banyak yang pakai. Ini rasanya kayak apa? Nah, penasaran, ingin coba. Itu ada juga faktor coba-coba. Kemudian yang kedua yaitu faktor lingkungan. Jadi dia misalkan itu tadi dari luar kota ngekos dan ternyata di satu kos itu sendiri ada salah satu temannya pecandu narkoba. Nah, itu biasanya satu lingkungan itu kebawa. Itu. Jadi kita harus menghindar. Saya pernah diceritai oleh salah satu pejabat yang ada di Kota Kediri. Dia pernah ngekos, kuliah di luar kota katanya. Suatu saat ketika dia ngekos suatu malam, lihat teman satu kosnya itu lagi pesta narkoba. Malam itu juga katanya dia langsung pindah kos. Seperti itu. Karena kenapa? Kalau dia tetap di sana, suatu saat pasti ikut ke bawah juga. Nah, jadi kami menyarankan kepada adik-adik teman-teman semua, ketika menemui hal tersebut, lebih baik kita menghindar seperti itu. Kemudian selanjutnya ada salah gaul. Jadi punya teman salah pergaulan. Nah, kalau kita punya teman kan biasanya yang dicari yang satu hobi, satu kesukaan, misalkan hal yang positif. Nah, ini lebih ke hal yang negatif. Punya teman satu kelompok, isinya teman-temannya mabuk semua. Dari awalnya mabuk, akhirnya kenal yang namanya narkoba itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya ada lingkungan yang rawan. Jadi di Indonesia khususnya, dari hasil penelitian BNN, ternyata ada beberapa tempat, ada beberapa lingkungan yang sampai mendapat sebutan kampung narkoba. Jadi satu kampung itu pakai narkoba semua, jualan, bahkan dia menampung orang dari luar untuk pakai narkoba di kampungnya. Seperti itu, Ibu. Kemudian faktor yang ketiga yaitu ketersediaan narkoba. Mas, pandemi gini kan kita lagi jaga jarak. Terus toko-toko pada tutup semua. Orang dapat narkoba dari mana? Nah, itu ternyata teman-teman banyak juga narkoba yang dijual secara online. Jadi cukup di rumah saja, narkobanya datang sendiri. Seperti itu. Dan itu mudah ya? Betul, Ibu. Jadi seperti yang kita amankan 1 tahun kemarin, itu modusnya dia jualan sepatu. Tapi yang datang bukan sepatu, kotaknya memang kotak sepatu, tapi di dalamnya ternyata ganja isinya. Itu berhasil kita amankan. Nah, kenapa kok sifatnya online? Selain mudah diakses, harga terjangkau, kemudian dia juga dapatnya lebih cepat, resikonya kecil, seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, ini ciri-ciri. Mas, misalkan tadi kan orang sudah pakai kecanduan. Kira-kira kalau kita ingin tahu ciri-ciri orang yang kecanduan narkoba itu seperti apa? Meskipun hari itu tidak sedang memakai. Betul. Gitu ya? Itu seperti apa kalau kita ingin tahu? Nah, itu ada 3, Ibu. Yang pertama ciri fisik, kemudian yang kedua ciri psikis, yang ketiga ciri sosial. Kalau ciri fisik, mungkin ini bisa kita temui kepada para pecandu yang sudah tahapnya berat. Jadi kalau di BNN, kita punya istilah orang yang kecanduan narkoba itu ada 3 tahap. Tahap pertama, tahap coba-coba. Yang kedua, tahap teratur pakai. Yang ketiga, kecanduan berat. Nah, tahap yang mana dulu? Kalau sudah masuk ke tahap sedang sama berat, tengah-tengah sama berat tadi, itu secara fisik mungkin kelihatan. Mungkin beberapa dari para teman-teman pecandu ini ada yang, mohon maaf, usianya muda tapi giginya udah habis. Oh, iya. Padahal usianya sebaya dengan kita, tetapi udah nggak punya gigi. Nah, itu salah satu ciri. Karena kenapa? Contoh sabu-sabu, ketika digunakan secara oral, langsung melalui rongga mulut, dijilat, dihisap,
itu cepat merusak gusi dan gigi kita. Seperti itu. Kemudian dari teori yang ada, ciri fisik itu mulai dari penampilan, badan yang kurus, lemah, malas, gemetar. Jadi ketika diajak ngobrol seperti orang tua, tangannya tuh suka bergetar, tremor. Nah, padahal usianya masih muda. Yeah. Kemudian mata kemerah-merahan kayak orang yang nggak tidur berhari-hari, berminggu-minggu. Kemudian mukanya pucat, bibirnya hitam, bicaranya itu nggak bisa luwes seperti kita normal, mungkin birang R jadi L, dan seterusnya, nggak jelas. Kemudian berkeringat secara berlebihan, keringatnya tuh keringat dingin. Jadi padahal ber-AC, tapi dia berkeringat. Nah itu salah satu ciri biasanya. Kemudian bekas suntikan di tangan. Nah, kalau orang yang menyalahgunakan narkoba melalui jarum suntik, biasanya kan dia suntik di tangan ini. Ini ada semacam track di sini. Jadi ada luka lebam garis, itu hasil dari dia suntik terus-menerus seperti itu. Nah, itu biasanya sama dia ditutupi dengan baju yang lengan panjang, biar nggak kelihatan orang. Kemudian batuk pilek yang nggak sembuh-sembuh, Mas, kayak ciri-ciri corona ya. Ini juga salah satu ciri pecandu seperti itu. Kemudian sakit perut dengan alasan tidak jelas. Nah, kemudian ciri psikis, ini lebih ke sikap dari para pecandu itu tersebut. Jadi yang jelasnya di sini, dia ada perubahan sikap yang mungkin awalnya dia peramah, periang, tiba-tiba berubah 180 derajat. Mudah marah, sensitif, gampang tersinggung, sama orang pikirannya yang jelek-jelek aja. Nah, itu nggak hanya 1-2 hari, tapi terus-menerus. Itu biasanya menjadi suatu ciri-ciri dari para pecandu itu sendiri. Kemudian, ciri sosial. Nah, ini biasanya ketika dia ngumpul dengan orang lain, bawaannya ngajak ribut. Itu emosional. Padahal teman-temannya nggak ngapa-ngapain. Mungkin dia lihatnya, oh ini musuhku. Nah, seperti itu. Bahkan saya pernah dapat cerita dari salah satu yang pernah kecanduan ganja. Dia itu seorang musisi, gitaris, yang saya dengar sendiri kalau gitar itu bagus pokoknya. Dia pernah kecanduan ganja, katanya lihat sound system, bilangnya kayak lihat cewek cantik. Jadi sound system itu dipeluk sama dia. Kira-kira normal nggak? Nggak normal, nah seperti itu. Contoh lagi, kita pernah tahu artis pelawak yang terkenal, yaitu Mbak Nunung, yang sering ngompol, kan, ketawa biasa gitu. Kira-kira normal nggak? Nggak normal. Itu salah satu karena dia menyalahgunakan narkoba itu tadi. Jadi nggak bisa ngontrol sarafnya, yang harusnya dia pipis ketika di kamar mandi itu pipis sembarangan. Karena ketawa aja kan bisa pipis. Kira-kira normal kan? Nggak normal. Nah, itu salah satu ciri-ciri yang ada di sana. Kemudian rasa curiga, ketakutan, sampai ada yang timbul paranoid. Ini kan kalau di istilahnya orang psikologi kan tahapan yang parah kan, Bu. Jadi paranoid, seolah-olah ada yang ngejar, seolah-olah ada yang mau bunuh dia, padahal nggak ada. Coba bayangkan dia tinggal di suatu apartemen yang mana lantainya tinggi, tiba-tiba paranoidnya muncul, ada yang ngejar, loncat. Nah, itu yang terjadi. Kemudian lanjut. Nah, untuk pecandu itu sendiri, itu tadi saya jelaskan di awal, tahapannya ada 3. Yang pertama coba-coba, teratur pakai, sama yang sudah kecanduan berat. Ini 3 tahap. Nah, di dalam BNN itu sendiri, kita punya yang namanya program rehabilitasi. Nah, program rehabilitasi itu seperti apa, Mas? Apakah ditangkap sama polisi, terus dimasukkan rehab? Apakah seperti itu? Nah, untuk program BNN itu sendiri, sebenarnya BNN di sini, kita sifatnya lebih ke arah pencegahan. Jadi kalau misalkan dari teman-teman tahu ada teman kita yang kecanduan, saudara kita yang kecanduan, lapor dengan sukarela datang ke BNN, justru kita bantu rehab secara mandiri oleh BNN itu sendiri, dan biayanya juga ditanggung oleh anggaran BNN sampai dia pulih. Beda halnya kalau dia seorang pecandu, kemudian main ke diskotek, kena grebek, kena operasi, ketangkap polisi, bisa nggak direhab? Bisa, namun sulit. Karena kenapa? Dia ketangkap sudah masuk ke dalam jalur hukum. Yang mana kalau polisi yang menangani, itu langsung arahnya ke pidana atau penjara.
Kalau dilakukan rehab pun nggak bisa optimal. Karena kenapa? Dia direhabnya sambil dia menjalani hukuman di penjara. Beda halnya dia mau lapor ke BNN, akan kita rehab secara full sampai dia pulih. Seperti itu. Betul. Nah, itu yang paling sulit. Karena kenapa? Tidak ada yang namanya pecandu dengan sadar diri datang ke BNN mau rehab. Nggak ada. Kebanyakan dari mereka dipaksa oleh keluarganya, dipaksa oleh pasangannya, bahkan ada yang dipaksa oleh kenalannya. Jadi dia punya teman dekat, nah yang teman dekatnya ini yang maksa untuk ke BNN, dia baru mau direhab. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini teman-teman. Mas, kalau narkoba dipakai terus-menerus, itu ke tubuh itu efeknya kayak apa? Tadi Masnya bilang ada bekas suntikan dan segala macam. Nah, ini teman gambarannya. Rekan-rekan. Jadi orang yang pakai jarum suntik, yang mana kalau narkoba itu sifatnya makanya pasti ada teman, satu grup, satu kelompok, yang mana jarum suntiknya cuma satu, pakainya secara gantian. Teman yang lain punya penyakit kulit, kan kita nggak tahu, gantian dari sana, akhirnya tertular. Teman lain punya penyakit, mohon maaf, HIV, ketular semua, karena itu tadi. Nah, untuk itu kita harus pintar-pintar menjaga diri kita biar bisa terhindar. Lanjut. Nah, ini contoh penggunaan sabu atau istilah latinnya metametamin. Yang mana bentuknya, kalau teman-teman yang masih penasaran, sabu itu kayak apa sih Mas? Apa putih seperti tepung? Atau gula yang dihaluskan? Itu bukan seperti itu. Jadi sabu itu justru bentuknya kristal. Seperti yang kita tahu mungkin kaporit yang untuk menjernihkan air kan putih agak kristal. Nah, itu bentuk sabu-sabu seperti itu. Kalau dia ditaruh di ruang terbuka, seperti ini, dia dibiarkan, lama-kelamaan akan menguap, habis. Makanya kalau kita lihat di TV-TV ketika para pengedar jualan sabu ditangkap kan kemasannya dalam bentuk tertutup, plastik tertutup. Ada yang plastik klip, atau mungkin yang jumlahan kiloan itu sampai dibungkus sedemikian rupa menyerupai kemasan kopi dan sebagainya. Itu tujuannya. Nah, itu kalau dikonsumsi langsung secara oral, efeknya ke rongga mulut, ke gigi seperti ini. Nah, banyak dari teman-teman kita yang direhab. Nah, kalau kita bilang orang yang menjalani rehab di BNN itu istilahnya bukan pasien, Ibu, tapi residen ataupun klien. Nah, klien kita giginya seperti ini. Usianya masih 20-an, belasan tahun, tapi udah nggak punya gigi. Ada pun 1-2 gitu. Lanjut. Nah, Mas, sekarang kan lagi gencar-gencarnya COVID nih. Lagi tinggi-tingginya COVID, ada yang bilang bahkan ini COVID-19 sudah masuk tahap kedua gelombangnya. Masa orang jualan narkoba masih ada? Nah, dari hasil BNN, ungkap kasus BNN, Polri, dan kementerian terkait, setelah kita bandingkan dengan tahun kemarin, ternyata di tahun 2021 ini, baru sampai dengan bulan Juni kemarin, itu jumlahnya 3 kali lipat dengan tahun kemarin dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi kita hanya dengan waktu 6 bulan, itu sudah 3 kali lipat banyaknya ungkap kasus dibandingkan dengan tahun kemarin. Berarti kan ada peningkatan di sini. Betul. Padahal dengan kondisi COVID seperti ini. Nah, menurut para ahli ataupun para petugas yang ada di lapangan, kebanyakan modus yang digunakan oleh para pengedar itu tadi, dia memanfaatkan situasi COVID ini justru untuk menyebarkan barangnya. Mungkin dia jualan masker, tapi yang datang narkoba. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, ini contoh kita ambil clipping dari data ungkap kasus peredaran narkotika di Indonesia. Jadi ini Kepala BNN RI, Pak Petrus Golose, ketika paparan di depan DPR, beliau memaparkan dibandingkan tahun 2020 itu sebanyak 1.152 kilo yang berhasil disita. Tetapi di tahun 3 bulan tahun 2021 kita sudah menyita 808 kilo. 3 bulan ini. Iya, 3 bulan. Jadi udah berapa kali lipatnya, Ibu? 7 kali lipat ini. Lanjut. Nah, ini dari ungkap kasus Polri. Jadi kasus naik, kasus narkoba naik, bandar memanfaatkan wabah COVID. Nah, ini terjadi di Jakarta. Sama.
Jadi dibandingkan tahun kemarin, di tahun 2021 justru mengalami peningkatan. Lanjut. Kemudian ini yang kemarin lagi viral, jaringan luar negeri Timur Tengah, jadi mencoba memasukkan 1,1 ton sabu-sabu ke Indonesia dan berhasil digagalkan oleh petugas gabungan Polri dan BNN. Bayangkan 1,1 ton itu kalau truk kontainer itu isinya sabu-sabu semua itu. Nah, lanjut. Kemudian ini artis kita, Mas Anji kemarin, dia berhasil diamankan, di studio musiknya ditemukan 8 linting ganja dan dia mengakui memakai barang haram tersebut. Nah, ini kalau dihukum, ini dia terancam hukuman 12 tahun penjara. Namun ini dia sedang melakukan mediasi untuk melakukan rehabilitasi juga seperti itu. Lanjut. Nah, ini untuk Kota Kediri. Jadi di Kota Kediri, kita di tahun 2020, kita juga berhasil mengamankan narkotika jenis ganja itu sebanyak 23 gram. Jadi ternyata ganja juga masuk Kota Kediri. Lanjut. Kemudian ini di tahun 2021, tahun ini kita juga mengamankan sabu-sabu 1,25 gram ditambah 7,4 gram. Ini rata-rata orang yang menyalahgunakan sabu-sabu 0,5 gram saja itu sudah bisa digunakan 2-3 orang. Ini ada 7 gram. Nah, lumayan banyak. Lanjut. Nah, ini contoh-contoh narkoba yang banyak beredar di Kota Kediri ataupun sekitarnya. Nah, yang mungkin lebih sering dan lebih mudah didapatkan oleh masyarakat sekitar. Yang pertama yaitu pil double L, atau ada yang bilang pil LL, pil lele, pil koplo, ini sebenarnya sama, Ibu. Jadi yang terkandung di dalamnya ada zat THP, yang mana zat ini kalau dikonsumsi itu tadi menstimulan otak sehingga dia lebih berani, jadi menyebabkan hilangnya kesadaran, kemudian kontrol saraf otaknya terhadap perilakunya sehingga konsumsinya menjadi tidak sadar diri dan tidak mengontrol perbuatannya. Jadi lebih berani. Ketika ada operasi, dia sudah pakai pil ini lebih dahulu, sama petugas lebih berani, bisa jawab, bisa memaki-maki petugas, bahkan seperti itu yang terjadi. Lanjut. Kemudian ganja ini tadi. Nah, ganja kita tahu di negara kita, salah satunya ada di daerah Aceh. Ini sering sekali BNN bahkan berkali-kali kita menemukan ladang ganja yang tidak tahu pemiliknya siapa. Tempatnya ada di lereng-lereng gunung yang mana susah untuk dijamah oleh manusia. Udah. Iya. Baik. Itu mungkin sudah cukup. Ada yang ingin disampaikan kepada siswa-siswi SMA Negeri 3 Kediri terkait dengan peredaran narkoba? Betul. Ancaman hukumannya tentunya. Jadi untuk teman-teman kita, para siswa yang ada di Kota Kediri khususnya, seperti opening kita di awal tadi, slogan kita yaitu War on Drugs. Ayo kita di masa pandemi ini, yang mana kita tidak bisa bertemu langsung, tidak bisa bertatap muka, tidak bisa bercanda gurau seperti biasa, ketemu teman banyak, ngumpul-ngumpul nggak bisa. Ayo kita manfaatkan dengan kegiatan positif. Jadi teman-teman, para pelajar yang punya kegiatan, Mas aku suka musik, ayo ciptakan karya-karya musik. Mas aku suka desain, aku suka gambar, aku suka fotografi. Ayo ciptakan karya-karya yang positif agar kegiatan kita, waktu luang kita lebih terisi dengan kegiatan positif. Sehingga hal-hal negatif seperti pengaruh narkoba bisa kita hindari. Seperti itu. Baik, karena meskipun sekolah SMA ada hukumannya ya. Betul. Memang ada Komnas Perlindungan Anak, tapi yang namanya hukum tetap ditegakkan seperti itu. Baik, terima kasih Mas Randy informasi. Ya, sama-sama Ibu. Peredaran dan perkembangan narkoba. Betul. Mudah-mudahan bisa jadi penguatan karakter Ya. untuk anak-anak SMA Negeri 3 Kediri dan mudah-mudahan lain waktu bisa ketemu lagi. Ya. Terima kasih. Dan anak-anak siswa SMA Negeri 3 Kediri, demikian tadi bincang kita dengan Mas Randy Adityawan Eskom dari BNN Kota Kediri. Saya Ibu Aida mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.